Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nabau Permana dari TI 22C8 dengan NIM 3122106661. Kali ini saya akan mempresentasikan apa yang saya ketahui tentang apa itu namanya pemrograman visual untuk kelanjutan pada tugas temuan kedua. Itu lanjut saja. Jadi sebelum kita menjalani apa? Sebelum kita mengetahui apa itu pemrograman visual, jadi pemrograman visual itu sendiri adalah metode pemrograman. Jadi di mana program atau logika aplikasi dibangun melalui manipulasi elemen grafis seperti ikon, diagram, dan blok. Tujuannya itu untuk membuat pemrograman lebih intuitif dan mudah diakses oleh pengguna yang non teknis. Lalu tujuan dan keunggulannya itu adalah kemudahan akses. Kemudahan akses itu jadi apa? Memudahkan pengguna tanpa latar belakang teknis untuk membuat aplikasi. Lalu ada visualisasi logika, yaitu seperti logika program dan alur kerja aplikasi yang menjadi lebih mudah dilihat dan dipahami. Lalu ada cepat dan efisien. Lalu ada mengurangi kesalahan kode, seperti kayak dengan antarmuka visual dan peluang kesalahan sintaks semakin berkurang. Lalu ada namanya prinsip dasar. Jadi prinsip dasar dalam pemrograman visual itu ada namanya blok atau komponen visual. Itu jadi elemen-elemen visual yang dapat digabungkan untuk membentuk logika program seperti blok perulangan, kondisi, dan variabel. Lalu ada alur logika yang terstruktur. Jadi alur logika ini, jadi setiap komponen atau blok disusun berdasarkan alur logika. Jadi misalnya di atas dan di bawah, kiri dan kanan, lalu sesuai dengan urutan eksekusi. Lalu ada namanya interaksi antar komponen. Jadi interaksi antar komponen itu seperti komponen atau blok biasanya terhubung satu sama lain. Jadi melalui garis yang menunjukkan aliran data atau proses. Lalu parameterisasi komponen, yaitu setiap komponen dapat diatur atau disesuaikan parameternya untuk mengontrol perilaku komponen tersebut. Lalu ada perangkat lunak dalam pemrograman visual, yaitu ada Struts, yaitu adalah bahasa pemrograman visual untuk anak-anak yang menggunakan blok warna-warni untuk menciptakan program dengan logika dasar. Lalu ada Blocky, yaitu perangkat lunak pemrograman visual dari Google yang menggunakan blok untuk membantu pengguna membuat pemrograman berbasis web. Lalu ada LabVIEW, digunakan dalam pemrograman perangkat keras dan robotika. Jadi memungkinkan pengguna membuat diagram alur sebagai logika program. Lalu ada Visual Basic, itu jadi meskipun memiliki teks kode, Visual Basic ini jadi menggunakan antarmuka visual untuk mendesain antarmuka pengguna. Lalu di sini ada jenis-jenisnya. Jadi pemrograman visual ini bisa dipakai untuk pendidikan, pengembangan aplikasi, dan pengembangan game. Jadi kalau misalnya di pendidikan itu biasanya lebih sederhana dengan bahan muka yang menarik dan memudahkan pembelajaran seperti Struts atau Alice. Lalu kalau misalnya ada di pengembangan aplikasi, jadi itu menggabungkan elemen visual dengan kode untuk menciptakan aplikasi profesional seperti kayak Visual Basic atau DLT. Lalu ada untuk pengembangan game ini, jadi untuk membuat logika, permainan, atau aksi. Jadi biasanya ini tiga dimensi ya, untuk Unreal Engine Blueprint. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi setiap itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi yang kelebihannya dulu itu yang paling ini pasti mudah dipahami, terutama bagi pemula, cepat dalam pengembangan, karakter muka intuitif, lalu kurva pembelajaran yang lebih landai. Lalu kekurangannya itu kurangnya fleksibel untuk logika pemrograman yang kompleks. Lalu terbatas pada fungsionalitas yang disediakan oleh perangkat lunak. Lalu ada tidak optimalnya untuk aplikasi skala besar atau berbasis performa tinggi. Jadi kesimpulannya itu, pemrograman visual merupakan alternatif yang efisien bagi pemrograman berbasis teks, terutama untuk aplikasi yang sederhana atau pendidikan pemrograman dasar. Namun untuk pengembangan perangkat lunak yang lebih kompleks, pendekatan pemrograman berbasis teks mungkin lebih sesuai karena memberikan
fleksibilitas yang lebih besar dan kontrol penuh terhadap logika program. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang terbata-bata, mohon maaf. Apabila ada yang kurang mengenakan dalam perkataan saya, selebihnya mohon maaf lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.